Ya, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran kita pada saat ini. Dan untuk pembahasan hari ini yang akan kita pelajari adalah materi tentang korespondensi satu-satu dari suatu fungsi. Nah, bagian pertama yang kita bahas adalah definisi dari korespondensi satu-satu. Dari diagram panah di samping, kita bisa melihat bahwa setiap negara hanya dipasangkan dengan tepat dengan satu ibu kota negaranya. Begitu juga sebaliknya, bahwa setiap ibu kota negara hanya dipasangkan dengan tepat dengan satu negaranya. Sehingga berdasarkan diagram di samping ini bisa dikatakan bahwa terjadi pemasangan timbal balik atau pemetaan timbal balik antara himpunan A dan himpunan B. Bisa juga dikatakan bahwa terjadi korespondensi satu-satu atau perkawanan satu-satu antara suatu negara dengan ibu kotanya. Nah, karena korespondensi satu-satu merupakan pemetaan timbal balik atau pemasangan timbal balik, maka hubungan antara kedua himpunan dari masing-masing anggota bisa digambarkan dengan simbol tanda panah dua arah seperti pada gambar. Jadi diagram seperti ini merupakan salah satu bentuk untuk menggambarkan korespondensi satu-satu dari dua buah himpunan, sehingga bisa disimpulkan bahwa himpunan A dan himpunan B dikatakan berkorespondensi satu-satu apabila setiap anggota himpunan A hanya dipasangkan dengan tepat dengan satu anggota di himpunan B. Demikian juga sebaliknya, setiap anggota himpunan B hanya dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan A. Artinya, banyaknya anggota di himpunan A harus sama dengan banyaknya anggota di himpunan B. Selanjutnya, bagian kedua yang akan kita bahas pada materi kita hari ini yaitu bagaimana cara menentukan banyaknya kemungkinan korespondensi satu-satu yang bisa terjadi dari dua buah himpunan. Untuk memahami tentang materi ini, pada diagram panah di samping kita bisa melihat bahwa yang pertama, masing-masing himpunan hanya terdiri dari satu anggota, sehingga hanya terjadi satu kemungkinan korespondensi satu-satu. Berikutnya, apabila masing-masing himpunan terdiri dari dua buah anggota. Nah, kita bisa melihat pada diagram di samping bahwa apabila masing-masing himpunan terdiri dari dua buah anggota, maka kemungkinan korespondensi satu-satu yang terjadi adalah dua kemungkinan. Nah, yang ketiga, apabila masing-masing himpunan terdiri dari tiga buah anggota. Nah, dari diagram panah di samping kita bisa melihat bahwa apabila masing-masing himpunan terdiri dari tiga buah anggota, maka terdapat 6 kemungkinan korespondensi satu-satu yang mungkin terbentuk. Dari diagram panah yang kita perhatikan di samping ini, kita bisa melihat sebuah pola tentang berapa banyak kemungkinan korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi dari dua buah himpunan jika dihubungkan dengan banyaknya anggota pada masing-masing himpunan. Pada diagram yang pertama, jika satu anggota dari masing-masing himpunan maka diperoleh satu kemungkinan. Nah, pada diagram yang kedua, jika masing-masing himpunan terdiri dari dua buah anggota, maka diperoleh
dua buah kemungkinan. Nah, dari diagram yang ketiga, jika masing-masing himpunan terdiri dari 3 buah anggota, maka diperoleh 6 kemungkinan. Nah, dari pola ini kita bisa menyusun ke dalam sebuah tabel seperti pada gambar yang ada di samping. Dari tabel ini kita bisa melihat pola bahwa apabila setiap himpunan terdiri dari N anggota, maka untuk menentukan kemungkinan banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi, maka dilakukan dengan cara melakukan perkalian berurutan mulai dari angka 1 sampai dengan bilangan ke N, di mana N adalah banyaknya anggota dari masing-masing himpunan. Nah, sebagai contoh, pada pola yang kedua, pada saat N sama dengan 2, maka kemungkinan yang terjadi adalah 1 kali 2, sehingga diperoleh 2. Nah, pada diagram yang ketiga, yakni pada saat N atau banyak anggota sama dengan 3, maka kemungkinan korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi diperoleh dari perkalian 1 kali 2 kali 3, sehingga diperoleh angka 6. Demikian untuk pembahasan kita pada hari ini mengenai materi tentang definisi korespondensi satu-satu dan bagaimana cara menentukan banyaknya korespondensi satu-satu dari suatu fungsi. Nah, untuk tugas pada materi kali ini, silakan kalian mengerjakan tugas yang saya berikan di sini, dan untuk jawabannya silakan dikirimkan di classroom masing-masing. Demikian untuk pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan materi yang diberikan bisa dipahami dengan baik. Tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat.